Itu saudara kita yang jalan kaki itu, ada beberapa tulisan yang membuat hati ini teriris perih, yang membuat saya merinding. Ada seorang santri kecil berusia 8 tahun terlihat ikut berjalan bersama rombongan tanpa alas kaki. "Bapak adek kemana? Bapakmu kemana?" tanya saya sambil menggenggamkan beberapa lembar uang. "Pun bapak atos ngantunkeun, sudah tiada." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 256. Laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa sayrus sa'irina idla masafata bainaka wa bainahu tatwiha rihlatuka wala qat'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Andaikan tidak ada lapangan perjuangan melawan hawa nafsu atau syahwat, pasti tidak dapat terbukti perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah. Sebab memang tidak ada jarak antaramu dengan Allah untuk dijalani atau ditempuh dengan kendaraan, dan juga tidak pernah putus antaramu dengan Allah sehingga disambung oleh hubunganmu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat, sami'an qariban wa huwa ma'akum. Dialah Allah yang maha mendengar, qariban maha dekat, dan dia bersamamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Tapi dekatnya Allah beda dengan dekatnya kita. Kita membutuhkan jarak, sedangkan jarak itu hanya untuk makhluk. Bagi Allah tidak ada jarak, tidak ada waktu, karena Dia pencipta jarak dan waktu. Kalau kita ingin tahu dekatnya seseorang dengan Allah, salah satu alat ukurnya adalah sejauh mana dia merasa Allah dekat dengan dia. Jadi kalau kita merasa di mana Allah, nah itu seakan Allah itu tidak ada, di mana memang kita jauh. Tapi bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, dia merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang memperhatikannya, sedang mendengarkannya, mengetahui pikirannya, mengetahui isi hatinya, mengetahui apapun yang dilakukannya. Tidak ada yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, kecuali pasti Allah menyaksikan. Nah, makin yakin begitu, itu ciri kedekatan dengan Allah. Jadi bukan merasakan Allah dekat secara fisik, karena itu tidak bisa, salah. Tapi kita merasa ini Allah sedang memperhatikan saya. Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyimak apapun yang dikatakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam pikiran, apa yang terlintas di hati, tidak ada yang tersembunyi. Bahkan Allah tahu apapun yang ada di dalam tubuh ini, karena Dia yang menciptakan, Dia yang mengurus, Dia yang menggenggam.
Untuk mencapai makom itu ada perjalanannya. Itulah namanya riyadhah, mujahadah untuk menaklukkan nafsu. Jadi penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya bukan jarak yang sesungguhnya, karena Allah Maha dekat, tapi kalahnya kita oleh nafsu. Cintanya kita kepada duniawi membuat kita jadi berjarak dalam tanda kutip dengan Allah. Kita senang memuaskan nafsu, jarak juga dengan Allah semakin jauh. Pemarah demikian, yang mengumbar syahwat juga demikian, karena itulah yang menjadi hijabnya. Jadi kalau kita ingin bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus mengamalkan nih riyadhah, perintah Allah lahir wal batin. Contoh, kita kerja diperintahkan, tapi saat yang sama zuhud. Nah, zuhud ini membuat hati kita tidak megang kepada dunia, walaupun dunia ada di tangan kita. Jelas tidak hadirin? Jadi Islam tidak mengajarkan jangan kamu bekerja supaya hati tidak terikat ke dunia. Kita kerja disuruh. Rasulullah SAW mencium tangan yang kasar karena kerjanya, tapi saat yang sama hati harus zuhud. Bayangkan, ini kan yang susah. Ada yang tidak punya karena malas, ada yang punya jadi tidak zuhud. Kita jemput dunia pakai tangan, tapi tidak pernah ada di hati, karena hati hanya untuk Allah. Jadi itu gampang dekatnya. Begitu nafsu marah, tapi kita tahan supaya tidak zalim. Hasilnya adalah adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini ada orang berbuat zalim, kita tidak boleh kebencian kita kepada satu kaum membuat kita zalim. Bayangkan, nafsu membuat kita mau zalim saja. Nah, itu membuat jarak dari Allah. Walaupun sepertinya membela kebenaran, tapi aslinya kita sedang membela nafsu kita. Kita suatu saat harus masuk dalam kancah jihad, tapi tetap harus adil hatinya. Saya agak susah menjelaskannya, tapi bisa dipahami kah? Jadi jangan sampai kerja sibuk, hati cinta dunia. Enggak, kerja untuk fisik, hati untuk tetap kepada Allah. Demikian pula di medan jihad misalkan, ya, kita harus kancah masuk, tapi hati tidak boleh nafsu, tetap aja harus adil dalam segala kondisi, karena yang kita carikan keridhaan Allah, bukan kepuasan nafsu kita. Nah, mujahadah inilah yang agak jarang dilakukan. Kita mau marah-marah saja, mau ngomong-ngomong saja, mau dengki-dengki saja, mau iri-iri saja, sudah jauh dari Allah, karena kita gagal di dalam melakukan perjalanan menaklukkan nafsu ini. Nah, perjalanan menaklukkan nafsu supaya nafsunya tetap di jalan Allah, mengendalikan amarah supaya amarah-amarah yang benar-benar diberkahi, menggapai dunia tetap zuhud. Inilah mujahadahnya yang bisa menaklukkan, yang membuat kita nampak perjuangan ke Allahnya. Karena ingin mendekat ke Allah, Allahnya juga sudah maha dekat, tapi menjadi berjarak dalam tanda kutip gara-gara cinta dunia, kalah oleh nafsu, kalah oleh syahwat, kalah oleh amarah. Nah, mujahadah inilah hadirin yang jarang dilakukan. Kalau belajar agama banyak, sholat juga banyak, saum banyak, tapi mujahadah melepaskan dari kedengkian, kebencian, ghibah, kesombongan, ujub, tidak banyak yang mau melakukannya. Itulah sebabnya ada yang tahu ilmu agama, bahkan bicara ilmu agama, tapi tetap jauh dari Allah. Bukan karena Allahnya yang jauh, tapi dia tidak mau melakukan perjalanan bermujahadah. Cukup hadirin. Itu saudara kita yang jalan kaki itu,
Itu menaklukkan nafsu tuh. Nafsu malas. Saya aja panas-panasan kemarin demo dikit langsung gosong. Itu berhari-hari kepanasan, kehujanan. Saya akan bacakan sebuah tulisan. Ada beberapa tulisan yang membuat hati ini teriris perih. Nah, itu mujahadah betulan. Berangkat saja nggak bawa apa-apa, di jalan Allah sediakan makanan. Sendal putus Allah siapkan sendal yang bagus, baju basah Allah siapkan kaos yang kering. Memang begitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah pasti lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Penantian saya dan orang-orang yang berbaris di sepanjang jalan raya Cileunyi tidak sia-sia, pun tidak surut walau hujan terus mengguyur. Begitu rombongan pendemo dari Ciamis yang berjalan kaki muncul dari kejauhan, semua bersiap. Kami berdiri berbaris panjang sekali di tepi jalan, menenteng kresek dan kardus berisi segala macam yang bisa kami berikan. Air minum dalam kemasan Hensoplas, jamu dalam kemasan saset yang siap minum, masker untuk jaga-jaga jika nanti ada gas air mata disemburkan, sandal jepit, jas hujan, dan pakaian ganti, plus sekantong plastik roti, donat, permen, buah cemilan, dan lain-lain dalam satu plastik berbentuk paketan. Kami bagikan. Mereka menerima dengan sangat senang hati. Takbir bersahutan tiada henti. Hujan, banjir tidak menyurutkan masa untuk berkumpul, memanjang dari ujung jalan raya Cileunyi sampai bundaran Cibiru, dan sepanjang jalan Soekarno-Hatta sampai kantor Perhutani. Yang membuat saya merinding, ada seorang santri kecil berusia 8 tahun terlihat ikut berjalan bersama rombongan tanpa alas kaki, mengatupkan kedua telapak tangan dan menggigil kedinginan diguyur hujan. Segera saya tewak, saya tarik ke pinggir anak itu. Sendalnya mana? Tanya saya. Putus, Bu, tadi saya buang. Seorang dari kami segera menyodorkan sepasang sendal jepit baru. Bawa baju ganti? Tanya saya lagi. Anak itu menggeleng. Saya tarik makin ke tepi, tepat di teras klinik Bank BJB ini. Saya minta dia melepas kantung plastik yang dipakainya untuk menahan hujan. Ternyata isinya baju seragam santri yang dipakainya pun basah kuyup. Segera kami sodori sehelai kaos panjang dan training panjang, lalu dia memakai jas hujan yang juga kami sodorkan. Kenapa ikut? Tanya saya. Ngagentosan, Bu, menggantikan pun bapak, menggantikan ayah saya. Jawab anak lelaki itu. Bapak adek kemana? Bapakmu kemana? Tanya saya sambil menggenggamkan beberapa lembar uang. Pun bapak atos ngantunkeun, sudah tiada. Jawab seorang santri dewasa yang muncul di belakangnya. Ayahnya sudah meninggal. Ada rasa nyeri yang menyayat perut di bawah iga saya, entah apa.
Entah apa yang ada di benak para penghina, penyinyir dan penista. Yang kedua, orang tuanya masih lengkap, berusia dewasa, punya biaya, uang banyak, gagah perkasa, dan dia Islam, tapi bisanya hanya menyinyiri, menista dan menghina. Rombongan lewat, semua logistik paketan habis kami bagikan, tinggal logistik dalam wadah kardus dan karung. Kami naikkan ke ambulan dan mobil-mobil bertanda rombongan. Tiba-tiba saya dibuat terkejut. Satu demi satu gadis berjilbab lebar bergantian memeluk saya dan saling berpelukan sesamanya dengan mata yang bercucur air mata. Ucapan syukur dan tangis kegembiraan mereka juga ternyata terasa menyayat hati saya. Bu, ayo ikut, teriak anak-anak gadis berjilbab lebar mengendarai sepeda motor. Saya diajak ikut mengiringi laju rombongan bersama anak-anak lain dengan motor mereka. Betapa bahagianya hari ini, Masya Allah. Itulah hadirin, ya begitulah mujahadah, bisa mengalahkan. Kita lemah karena kita kalah oleh nafsu, oleh ego, oleh kemalasan, oleh rasa nyaman, keinginan dihormati, keinginan dikagumi. Kita menjadi lemah karena kalah oleh diri kita, oleh nafsu kita. Maka sulit sekali merasakan kedekatan dengan Allah karena kita tidak mau melakukan perjalanan menaklukkan hawa nafsu ini, menaklukkan kecintaan kita kepada duniawi, kecintaan kita kepada kenyamanan, kesenangan, kepujian. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semakin menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari kenyamanan, kelapangan, pujian, kekaguman orang, tapi justru kebahagiaan karena kedekatan dengan Allah, karena mujahadah kita, bermujahadah mengalahkan nafsu kita. Terima kasih. Ada yang akan ditanyakan? Ini live. Alhamdulillah. Acungkan tangan yang akan berangkat nanti malam. Alhamdulillah, terima kasih. Besok adalah kegiatan yang sangat mulia. Hanya akan berhasil kalau niat kita mulia. Niat mulia hanya satu, lillahi ta'ala. Jangan ada niat lain selain semata-mata lakukan ini karena Allah. Kita upayakan sepanjang waktu kita tetap menjaga sikap kita, sikap mulia, akhlakul karimah. Jangan nodai dengan sikap-sikap tercela, dengan mengganggu, merusak, merugikan siapapun juga. Lisan kita pun harus lisan yang mulia. Lebih baik berbasah dengan menyebut nama Allah. Jangan mengatakan kata-kata yang bisa merusak kemuliaan. Sekalipun ada ulama yang berbeda pendapat, mereka adalah orang tua kita. Kita harus tetap bersikap mulia, menghormati perbedaan pendapat ini. Aparat adalah saudara kita. Mereka sudah berpayah-payah menjaga supaya aman, supaya lancar, supaya bisa nyaman. Kita harus bersikap mulia dengan menghormati dan menghargainya. Kita tamu datang ke Jakarta, harus menjaga kemuliaan kita sebagai tamu terhormat. Jangan merugikan tempat yang kita datangi. Kepada wartawan, para awak media, kita pun harus bersikap mulia.
Walaupun ada di antara mereka yang beritanya sering tidak adil, tetap sikapi dengan kemuliaan akhlak kita. Semoga Allah merubah hatinya menjadi adil. Oleh karena itu besok adalah hari penuh kemuliaan. Kalau kita berniat mulia, bersikap mulia, bertutur mulia, dan Allah yang maha mulialah yang akan menyelesaikan segala urusan. Karena dialah satu-satunya penguasa takdir yang tidak bisa ditolak siapapun, tidak bisa dicegah oleh siapapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita yang hadir dan yang berniat hadir dan yang tidak bisa hadir semuanya mendapatkan kemuliaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih himbauan bagi yang akan berangkat ke acara aksi Super Damai 2/12 besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. 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 Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Ya Allah, berkahilah perjuangan ini, menangkan kami atas kaum kafirin, menangkan kami atas kaum zalimin. Ya Allah, tunjukkan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya Karim, jadikan hari esok hari pertanda kemuliaan agama-Mu ya Allah. Hari Engkau cahayai Indonesia dengan zikir padamu. Kumpulkan sebanyak-banyaknya hamba-Mu ya Allah. Lindungi dari niat salah, dari bala, dari fitnah wa bencana. Ya Allah, kami berlindung hanya kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih hadirin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mau berangkat nunggunya dari sekarang. Alhamdulillah. Jam 4 bisa dibagi-bagi regu di sana ya. Ya. Terima kasih adik-adik. Akhwat mau berangkat juga, berangkatlah ke asrama masing-masing ya.